So sorry. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then... Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai variabel dalam bahasa pemrograman PHP. Baik, langsung saja. Jadi variabel itu adalah penyimpanan data sementara dalam pemrograman. Begitu ya. Jadi nanti kita akan membuat variabel yang fungsinya itu sebagai penyimpanan data atau nilai sementara. Jadi kita nanti akan sebut itu bisa sebagai data atau sebagai nilai begitu ya dalam variabel gitu. Nah, itu sifatnya sementara, artinya bisa kita ubah begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penulisan variabel dalam bahasa pemrograman PHP begitu ya. Yang pertama, kita harus mengawali dulu dengan tanda dolar begitu. Selanjutnya bersifat sensitive case. Jadi sensitive case itu adalah ketika kalimat yang dituliskan dalam variabel tersebut itu dia berbeda huruf besar dan huruf kecilnya begitu. Jadi maksudnya ketika kita misalkan menuliskan nama dengan seluruhnya huruf kecil, kemudian kita membuat lagi variabel yang baru dengan namanya sama, yaitu nama tapi n-nya huruf besar, maka variabel tersebut akan dianggap sebagai dua variabel yang berbeda begitu. Itu namanya sensitive case begitu ya. Jadi kita harus teliti dalam menuliskan variabel, karena kalau beda huruf kecil atau beda huruf besarnya, dia akan mempengaruhi pada jalannya pemrograman kita begitu. Bisa saja kita menuliskannya huruf n-nya kecil, kemudian kita panggil variabelnya dengan huruf n besar, maka pasti variabel tersebut tidak akan terbaca karena dari awalnya kita deklarasikan huruf n-nya kecil begitu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian selanjutnya, biasakan gunakan camel case. Nah, ini saya contohkan begitu ya. Camel case itu ketika ada dua suku kata, maka suku kata pertama seluruhnya huruf kecil dan suku kata kedua huruf pertamanya adalah huruf besar begitu. Ini suku kata pertama, ini suku kata kedua, huruf pertamanya besar. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian variabel ini bisa kita langsung isi dengan tanda sama dengan seperti ini. Jadi variabel itu bisa kita deklarasikan, kemudian langsung diisi nilainya atau diisi tandanya gitu. Baik, ini contohnya. Nah, ini cara penulisan variabel atau pendeklarasian sebuah variabel dalam bahasa pemrograman PHP. Diawali dengan dolar, kemudian kita biasakan menggunakan camel case gitu ya. Sebetulnya tidak pakai camel case juga tidak apa-apa begitu. Cuman agar lebih enak saja dilihat dan lebih mudah dibaca, maka seperti ini penulisannya begitu. Nanti kalau banyak variabel yang kita deklarasikan, maka akan terlihat rapih juga kalau penulisannya camel case seperti ini. Pertama seperti ini contoh nama variabelnya adalah nama variabel begitu. Dan jangan lupa titik koma setiap selesai mendeklarasikan begitu. Jadi dalam PHP setiap selesai mendeklarasikan jangan lupa titik koma. Selanjutnya bisa juga langsung diisi seperti ini. Misal saya tulis nama variabelnya adalah nama lengkap. Kemudian saya isi nama lengkap ini dengan nilai Raskan Arzanka. Nah, kalau misalkan kita menuliskan atau memasukkan nilai kepada suatu variabel yang tipe datanya string seperti ini, nanti kita akan bahas tipe data di video selanjutnya ya.
Tapi intinya ketika kita menuliskan huruf begitu atau kalimat, maka kita gunakan tanda kutip seperti ini. Begitu. Ini tanda dari sebuah nilai begitu. Nah, nilainya adalah Raskan Arzanka dan jangan lupa titik koma gitu. Nah, ini sudah otomatis selain kita mendeklarasikan nama lengkap, kita juga mengisi variabel nama lengkap ini dengan nilai Raskan Arzanka gitu. Selanjutnya kita bisa tulis kemudian umur. Nah, ini saya contohkan sebuah variabel yang hanya satu suku kata. Nah, kalau suku kata misalkan umur, ya sudah ditulis saja umur seperti ini. Tapi kalau dua suku kata seperti nama lengkap, maka biasakan gunakan camel case begitu. Nah, karena umur ini saya membutuhkan tipe datanya integer gitu atau angka yang bisa dihitung, yang bisa dikalkulasikan, maka saya langsung tulis satu saja seperti ini. Misalkan umurnya 1 tahun begitu ya. Jadi ditulis saja 1 begitu. Jangan kalian gunakan tanda kutip begitu. Karena kalau menggunakan tanda kutip nanti akan dianggap sebagai string gitu. Sedangkan saya membutuhkan ini dengan tipe data integer. Maka kalau tipe datanya integer jangan menggunakan tanda kutip. Jadi langsung saja tulis angkanya seperti ini begitu. Oke, kita langsung praktekkan ya. Nah, ini adalah halaman kode yang pada video sebelumnya. Misalkan di sini saya sudah menuliskan hello world. Hello, my name is Rifki begitu. Nah, kemudian kita sekarang akan implementasikan variabel dalam halaman kode ini. Nah, sebelumnya kita deklarasikan dulu nama variabelnya. Misalkan nama variabelnya adalah nama lengkap. Begitu. Kemudian kita langsung isi dengan Raskan Arzanka. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil Raskan Arzanka ini dengan cara memanggil variabelnya gitu. Jadi kemudian ketika hello my name is Rifki, nah ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita mau mengenalkan hello my name is Raskan Arzanka, kita tidak perlu lagi menulis Raskan Arzanka secara terus-terusan. Kita hanya panggil saja variabelnya yaitu nama lengkap seperti ini. Nah, ini langsung berbeda ya warnanya. Karena nama lengkap ini adalah variabel, maka ketika kita sampaikan di sini juga ini warnanya putih begitu. Artinya dia menangkap, membaca bahwa nama lengkap ini adalah sebuah variabel. Nah, kalau misalkan kita tuliskan nama lengkapnya, misalkan L-nya kecil, nah ini dia akan error begitu. Atau nama lengkap ini tidak akan terbaca karena sebelumnya tidak kita deklarasikan bahwa nama lengkap itu L-nya kecil. Nah, itulah sensitive case begitu. Jadi kalau kita deklarasikan di sini L-nya besar, ya kita panggilnya harus di sini L-nya besar juga begitu. Oke, selanjutnya agar ada membuat garis baru kita gunakan BR ya. Seperti ini. Oke, kemudian selain nama lengkap kita misalkan tambahkan umur. Nah, seperti ini kita tambahkan umur. Umurnya misalkan 1 tahun. Oke, seperti ini saja. Kemudian di sini kita panggil umur saya adalah ini umur 1 tahun. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, kita langsung saja simpan. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah disimpan, kita buka.
Nah ini ya, sebelumnya kita sudah simpan di PHP dasar, kita langsung reload saja. Oke, kita langsung ada ya. Hello, my name is Raskan Arzanka, umur saya adalah 1 tahun gitu. Oke, ini saya lupa tambahkan BR ya. Ini kita copy paste saja yang ini. Terus simpan. Nah, jadi seperti ini ya. Hello world, hello my name is Raskan Arzanka, umur saya adalah 1 tahun begitu. Jadi selanjutnya kalau kita mau panggil nama Raskan Arzanka ini, kita tidak perlu menuliskan Raskan Arzankanya, tapi kita panggil variabelnya gitu. Kalau kita mau edit namanya, nah kita edit saja di sini 1 kali di dalam variabelnya begitu. Nah, di dalam variabelnya kita edit saja 1 kali, maka seluruh baris kode yang memanggil variabel nama lengkap, dia akan memanggil yang ini saja begitu. Tidak akan berbeda-beda. Kita reload. Nah, kan seperti ini. Oke. Misal kita mau panggil lagi nih nama lengkapnya. Oke, ini kita paste lagi. Oke, kemudian di echo, terus kita panggil nama lengkap adalah seorang anak yang berusia, terus umur ya, kemudian tahun seperti ini. Oke, kita simpan dan kita reload lagi. Nah kan, jadi yang terpanggil ya nilai dari nama variabelnya begitu, tidak akan berbeda-beda. Nah kalau kita misalkan mau mengganti nilai dari variabelnya, kita bisa langsung timpa saja. Misalkan umurnya itu bukan 1 tahun gitu, tapi umurnya adalah 2 tahun, maka kita bisa seperti ini juga caranya. Ini agar kita memahami logiknya saja begitu ya. Kalau aslinya kan kalau kita mau mengubah ya yang satu ini ya ubah saja jadi 2 gitu. Tapi logikanya kalau kita tulis lagi nama variabel ini gitu, kemudian kita isi dengan nilai yang berbeda, maka dia akan mengganti nilai dari variabel sebelumnya, maka yang ini akan dianggap tidak ada begitu. Bisa kita simpan, kemudian kita reload lagi. Nah kan dia akan jadi 2 tahun, yang satunya dianggap tidak ada begitu. Ini karena yang ini itu tergantikan oleh ini begitu. Nah kemudian kita panggil umurnya, yang ini huruf U nya besar misalkan ya. Kita akan buktikan apakah berhasil atau gagal begitu. Dan kita reload. Nah ini gagal ya, error ya. Kenapa? Karena tadi variabel itu atau bahasa pemrograman PHP itu sifatnya sensitive case, maka ketika kita menuliskan variabel umur dengan U-nya semua huruf kecil, maka kita harus pastikan memanggil huruf U ini juga dengan huruf kecil begitu. Kita reload, oke, jalan lagi. Nah itulah pembelajaran pada video kali ini